Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Irbama, Bang Dede, yang semoga Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah ajarkan rezekinya, dan Allah jadikan akhir hayat dalam husnul khatimah. Dan yang saya hormati Bang Irfan, Bang Ahmad, Bang Halung, semuanya, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat duduk kita di majelis ilmu ini, Allah SWT panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ajarkan rezeki kita, dan Allah jadikan akhir hayat kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah SWT panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulih. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga Allah SWT ampuni segala dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dikumpulkan bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Awwabin, dalam kegiatan setiap Senin. Semoga apa-apa yang kita baca dari mulai Rabiul Atas, Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca ilmu yang kita tuntut, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT, dan kita mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih Ta'limul Muta'allim bilan qala kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan berdoa, ya. Apabila kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti doa kita itu lam yuhramil ijabah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kagak dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita itu nanti bakal menjadi ampunan kita. Pas lagi kita meninggal nanti itu, ya, di akhirat, doa-doa kita yang kagak dikabul sama Allah itu bakal menjadi suatu ampunan dosa kita, karena saking banyak kayak dosa kita, ya, akhirat kagak dikabul sama Allah SWT, tapi di akhirat menjadi pengampun buat kita. Paham itu? Nah, seandainya pun, ya, ada suatu takdir bala yang memang mau ditakdirkan buat dia, Allah mendalik yang kemarin saya bahas, misalnya dia kecelakaan, ya, kecelakaan, Allah mendalik yang misalnya yang palanya harusnya pecah, ya, karena dia sering banyak baca doa, akhirnya cuman benjol, ya, iya, cuma benjol doang, misalnya begitu, karena sering membaca doa. Warzuqus sabar, dia bakal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala bibarkatid doa, karena sebab doanya dia. Makanya banyakin doa silahul mukmin. Doanya itu senjatanya orang beriman. Ya, banyakin doa, minta apa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta sama Allah jangan nanggung. Ya. Kan sering diajar sama guru kita, ya Allah minta duit 1 miliar, minta sekalian 300 triliun gitu, biar ya 300 triliun kali gitu, rempet deh, jadinya 6,5 juta, ya, 6,5 tahun, iya, ya. Kemudian selanjutnya nih beda pembahasan nih. Idza ta'allama minan nujum gaddara ma ya'rifu bihil qiblah, ya. Waqatu salat fa yajuzu. Kemudian di sini ada ilmu-ilmu yang memang maksudnya tidak wajib untuk kita mempelajarinya. Seperti apa? Ilmu nujum. Apabila kamu idza ta'allama minan nujum, ilmu-ilmu bintang, atau kita sering sebut tuh ilmu falak. Ya, kalau orang-orang dulu sih
wajar ya, mempelajari ilmu falak wajar. Dulu kagak ada jam kayak begini, nggak ada HP, nggak ada apa. Jadi mereka ini mempelajari ilmu nujum. Nah, ilmu nujum itu apa? Terkadang mereka pakai itu apa? Gadar mayarifu bil kiblah, untuk mengetahui, sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Nah, arah kiblat. Orang kan dulu rumahnya dusun, ya dusun, nggak ada yang kayak begini nih. Begini aja udah ada iseng kita, ya. Apalagi dulu. Nah, dulu orang benar-benar rumahnya kebun. Sama nyamuk kebun gitu udah bersahabat banget dia sama nyamuk kebun. Nah, makanya mereka mempelajari tuh ilmu-ilmu falak buat biar tahu nih kemana nih arah kiblat. Ya. Dulu kompas juga kan baru ada tahun berapa sih kompas? Tahun berapa orang yang baca sekolah? Tahun berapa? Berapa kompas ya? Dulu kan terlalu ini banget gitu. Sekarang kan gampang. Ya, kita lagi jalan-jalan kemana nih? Ya, ke puncak atau kemana? Kagak tahu arah kiblat, tinggal setel di HP, kompas, kiblat, udah ketahuan tuh. Ya enggak? Tapi kalau dulu kagak ketahuan, makanya mereka mempelajari ilmu nujum, ilmu falak. Kalau itu sholat, dan mereka nih untuk apa? Mengetahui waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat pun diajarin kita juga di dalam ilmu fikih. Kalau waktu zuhur dulu kemana pas kagak ada jam, yaitu takarannya ketika apa? Godro rumhin, ya, satu tombak wazada qalilan, bayangannya tuh bertambah dikit. Ya, kan ada tuh. Ya, terus kalau waktu sholat subuh min tulu'i fajri shadiq ila tulu'i syams. Ya, waktu sholat subuh. Pas sholat subuh. Nah, jam 8. Jam 8 waktu sholat subuh nih min tulu'i fajri shadiq. Ya, dari munculnya fajar shadiq. Ya. Fajar shadiq itu fajar yang membentang ila ke atas, ya, ke atas. Kalau fajar kadzib tuh ada fajar kadzib tuh buat ngebohong-bohongin. Nah, itu dibuat dari setan, dia tuh membentang. Membentang. Kalau ente sering bangun subuh ketahuan tuh. Ketahuan biasanya dia tuh cahaya, berbentuk cahaya. Dan ila tulu'il syams, sampai terbitnya matahari. Nah, kalau udah terbit matahari habis waktu sholat subuh. Nah, itu dipelajari ilmu fikih. Nah, zaman dulu masuk juga ke ilmu nujum buat biar tahu tuh arah-arah apa waktu-waktu masuknya sholat. Fayajuzu dzalik, boleh kalau buat hal itu boleh belajar. Ya, tapi kalau zaman sekarang ilmu fikihnya belum beres, ya. Apa tauhidnya belum kenceng, ya. Tauhidnya belum kenceng, tajwidnya belum beres, gak usah pakai belagu, pengen belajar ilmu nujum, ntar PD-nya sengklek kayak dia nih kacamata begitu. Iya jadinya. Iya. Iya, nggak usah ya. Belajar dulu aja fikih, tauhid, ya. Biar tahu tuh apa aja yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tuh ada. Apa? Dalil kan pasti kan tanyain kita. Itu dasar tuh, itu yang wajib kita pelajari. Kan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Wujud. Qidam baqa, wujud. Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Apa coba? Biwujudi hadzal alam. Dengan adanya alam semesta ini nih, dunia, langit. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena mustahil ada suatu benda kagak ada penciptanya, mustahil. Kayak hadroh nih. Siapa nih yang buat? Misalnya si Fahmi Obot. Ketahuan yang buat siapa? Fahmi Obot. Ya, motor yang buat siapa? Pasti setiap sesuatu itu ada penciptanya. Begitupun bumi kita, manusia, hewan, jin, setan, semuanya beruknya, semuanya itu ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Pelajarin aja dulu yang dasar-dasar, gak usah pengen belajar ilmu falak apa segala macam, kagak usah. Karena usahahu minal asbab, fa yajuzu ta'alamu kasail asbab fadl. Kemudian kasail asbab. Kemudian lanjut lagi. Mana nih? Fa yajuzu. Kelewat.
Wa ma ta'allama ilmu tib, kemudian apabila kita mempelajari ilmu kedokteran, tib, ya, tabib, toba ya tibu tabiban, artinya tuh mengobati, ya, atau dokter, ya, ilmu kedokteran. Kita belajar ilmu kedokteran, gimana hukumnya? Fayajuzu, itu boleh. Li'annahu sababun min asbab, karena dia juga salah satu termasuk sebab daripada sebab-sebab. Fayajuzu ta'allumahu kasail asbab. Faqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW juga mempelajari tadawa, ya, ilmu kedokteran, ilmu obatan. Nah, itu Nabi Muhammad SAW mempelajarinya, ya. Makanya kan kalau orang sakit, ya, cukup pakai asal itu madu, ya kan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bilang habbatus sauda dawaun min kulli da, ya, obat daripada segala penyakit. Habbatus sauda tuh, jual di toko-toko banyak madu, ya. Madu itu bisa juga buat stamina. Ente sakit lambung minum madu. Jangan lu sakit lambung minumnya kopi, apalagi ya nembak gue ya. Ya, minum madu sakit lambung, apalagi sariawan pakai apa coba? Pakai madu. Ya. Itu kagak terlalu perih itu. Coba pakai agutil. Dengker lu. Pakai garam dah, dengker. Makanya kalau emang sesuatu yang diajarin sama Nabi enak aja udah, ya kan? Kagak ada maksudnya coba madu nih, minum madu rasanya manis, ya. Udah gitu kita sehat. Coba pakai yang lain, terkadang obat ada yang rasanya pahit, ya kan? Nah, makanya kita pelajarin tuh, ikutin apa kata Nabi Muhammad udah. Ngaji. Kita jadi tahu nih ilmunya. Waqad hukiya an Syafi'i, dan kemudian diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama apa? Ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Orang mau ibadah secakap apapun, ya, mau khusyuknya sampai merem-merem dia khusyuknya misalnya, ya, sampai nangis sholatnya misalnya, kaki dia pada meletak, ya, dia pada hitam, dua hari, ya, dia pada hitam, ya. Tapi dia kagak pelajarin ilmu fikih, percuma. Ya. Karena apa? Kemarin sudah kita pelajarin tuh, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu ilmu bi ghairi ilm, tapi tanpa ilmunya. Dia sholat aja kalau pakai ilmu fikih. Kagak tahu dia syarat-syaratnya. Kagak tahu dia rukun-rukun sholatnya ada berapa. Tahu rukun sholat ada berapa? Berapa rukun sholat coba? Ada berapa? 17? Ada yang mengatakan 18, bahkan ada yang mengatakan sampai 23. Ya. Nah itu kalau dipelajarin tuh, ya, sholat kita kagak. Lagi sholat terkadang ada orang diem baik. Terkadang kita kan berasa sholat, ya. Jujur aja deh, terkadang kita sholat masih sering nengok gitu, ya. Terkadang kita lihat orang nih, sampai kita, ini orang baca apa sih sholat? Diem baik gitu. Iya, pas kita selesai, dia tanya, lu baca apaan dong? Tadi pas lagi berdiri baca Fatihah, tapi agak kedengeran suaranya. Lo kamu baca Fatihah dalam hati? Bukan main. Baca Fatihahnya dalam hati. Gimana coba itu? Sah apa kagak? Kagak sah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Rukunnya harus diucapin, yang harus kuping kita nih, minimal kuping kita dengar. Jangan pakai dalam hati. Udah sok banget kayak paling jauh.
Gue dalam hati, begitu jawaban. Gue dalam hati kayak udah paling pinter dia gitu, sampai ngalahin Nabi. Gue coba, lah ini kan merusak syariat ya. Dalam hati gue mah, bukan main aja. Jangan tuh, maka itu ilmu fikih itu aja. Tadi kemudian apa? Amal madudah tuh baru. Kalau dia, maka amal-amalan dia nih madudah, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tuh kagak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apapun itu harus tahu ilmunya. Kayak ente ya, ente misalnya apa namanya sekolah ya, jurusan otomotif, kan motor tuh ya, ngelamar ke apa namanya ke kantoran. Nah, kira-kira nyambung apa enggak? Kira-kira bakal terima nggak sama dia? Dan dia tolak, lalu geblok bang, ini membuat kantoran lu, malah otomotif kan beda jalur gitu, ya, beda jalur nggak bisa. Nah jadi ilmu fikih itu lil adyan, untuk agama. Kita tahu tuh apa yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman kita bisa tahu ada 6, ya bisa tahu kita alamatul bulugh, tanda-tandanya balik. Itu kan dasar. Jadi kita bisa tahu. Wa ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk badan kita, ya, untuk badan kita. Ya, jadi kita bisa tahu tuh kalau ada penyakit ini, oh ini obatnya ini, oh ini obatnya ini. Nah jadi itu dianjurkan bahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kayak orang ya, jangan banyak-banyak makan daging kambing, bikin darah tinggi katanya. Apa itu? Apa guru kita mah? Gimana cerita Habib Soleh tuh? Lupa saya tuh. Ya, Habib Soleh itu pernah dilarang katanya itu makan kambing, ya, makan daging kambing. Cuman jawaban Habib Soleh itu apa tuh? Pokoknya Habib gak boleh makan daging kambing dulu katanya tuh. Habib harus makan dedaunan katanya. Ya udah deh, daun-daunan biar makan, yang makan kambing, saya yang makan kambing, kan sama baik. Sama baik. Paham itu insyaallah ya? Paham ini? Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian nih pengen masuk bulan Rajab. Ramadan baik. Lengkap 2 bulan. Lengkap 2 bulan Rajab lebaran baik. Rajab dulu, Rajab Syaban baru Ramadan. Habis baru lebaran. Langsung lebaran puasa Ramadan. Rajab dulu ya. Rajab dulu. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Ya, sesungguhnya bulan ya yang di dalam agama Islam tuh ya, di dalam Hijriyah 1 tahun itu ya ada 12 ya, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamin di dalamnya. Haram untuk apa? Kalau orang Arab dulu haram untuk berperang. Jadi ngeharamin itu orang-orang Arab buat berperang. Yang 1 bulannya terpisah. Nah yang 3-nya muttasil, nyambung. Nah yang 1 bulan ini apa? Rajab. Nah yang 3 bulannya apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nyambung tuh semuanya tuh bulan. Nah kalau ini Rajab misah dewek-dewek. Nah, haram untuk berperang. Nah tapi makna situ ya, kemudian kata Muhammad SAW juga bersabda ada 5 malam ya. Yang 5 malam ini apabila seseorang hamba berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doanya ini gak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya salah satunya malam pertama bulan Rajab. Berdoa tuh biar banyak. Yang belum gawe biar dapat gawean yang sedep. Yang kagak ngahalangin dia buat ngaji. Terkadang orang begitu soalnya. Udah dapat gawean yang enak, lupa ngaji. Sampai sembahyang terkadang lupa. Bilang belum dapat gawe sholat getol. Minta apa? Allah. Sampai datang ke guru mana udah gawe. Udah gawe mah. Guru tinggal. Jangan tuh ya. Doa biar dapat gawean yang enak, yang gak ngehalangin ente buat menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah.
Ya, minta apa aja dah pokoknya. Malam pertama bulan Rajab, kedua malam Jumat, ada lagi malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian Lailatul Idain, ya. Lailatul Idain itu malam Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau seseorang hamba berdoa kepada Allah, nggak bakal ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi apa? Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, seseorang hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan apapun Allah menerima, ya. Di hari apapun Allah menerima taubat seorang hambanya. Ya, kan disebutnya idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah SWT tawwab, ya, kana tawwab. Beliau itu zat yang maha menerima taubat seorang hambanya. Nah, ini namanya juga bulan taubat, syahrul taubat wa syahrul istighfar, bulan istighfar. Makanya kita dianjurin di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Paham? Nah, di situ ada amalan apa? Setiap hari di bulan Rajab itu kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Besok nih, ya, malam pas banget malam tahun baru, ya, pas banget malam tahun baru, masalah tuh, pas banget masuk malam 1 bulan Rajab. Nggak usah pakai segala ikut-ikutan tahun baru baruan, kagak usah. Nah, itu adat-adatnya orang-orang kufar, adat-adatnya orang-orang kafir, jangan ikutin. Ya, jangan ikutin, udah diam-diam aja di musola, di masjid, di mari ke main ML apa ke, yang penting mah jangan ikut-ikutan tuh. Ya, itu malam itu banyak malam perawan hilang. Iya, itu malam-malam di tahun baru itu, ya. Jangan tuh, ya. Malam orang pada banyak yang mabuk, maksiat apa segala macam. Cari hal-hal positif, bikin pengajian apa gitu, ya. Jangan malam tahun baru, karena kalau kita memperingati tahun baru itu sama aja kita memperingati hari lahirnya ada namanya dewa Januar, namanya dewa Januar. Ya, jangan, ya. Paham insyaallah. Udah diam-diam di mari kalau tahun baru diam udah ngapain gitu, latihan hadroh apa gitu, ya, cari hal-hal positif. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi, dan kita bisa mengamalkannya secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudan waj'alna mimman fi ridha wa tulina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka ma'asahu wa sallallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma hamid ya mujib mu'id ya rahim ya wadud aghna bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi